Selamat siang Bu Eka, ini lagi sibuk apa tidak ya? Kalau tidak lagi sibuk saya pengen itu sih, minta waktunya sebentar, kalau sekiranya Bu Eka berkenan iki. Ya, siang Pak Damas. Kebetulan ini sedang santai Pak Damas. Ada apa ya kira-kira? Kelihatannya sedang ada yang dipikirkan ya Pak? Iya niki Bu Eka dari kemarin ini ada masalah yang mengganjal nih dalam pikiran saya, jadi hari ini pun rasanya jadi kurang bersemangat, makanya saya pengen cerita nih kepada Bu Eka kalau misalkan Bu Eka ada waktu. Oke, monggo santai saya Pak. Kalau Ya, boleh tahu Pak Damas ada masalah apa nggih? ini Bu Eka kemarin kan kita melaksanakan itu ya supervisi pembelajaran. Nah, kemarin saya disupervisi oleh Pak Kepala Sekolah. Nah itu waktu supervisi saya kemarin sedikit ya ditegur sama Pak Kepala Sekolah karena kemarin ketika saat supervisi dalam pembelajaran kemarin saya itu tidak menggunakan buku teks. Jadi sepertinya Pak Kepala Sekolah keberatan kalau saya mengajarnya tidak menggunakan buku teks. Waktu itu saya memang mengajarnya tidak menggunakan buku teks, tapi menggunakan sumber belajar yang lain. Saya kemarin menggunakan itu presentasi menggunakan proyektor, kemudian juga ya saya tampilkan video-video pembelajaran kepada siswa. Tapi sepertinya Pak Kepala tidak berkenan dengan hal tersebut karena mungkin apa namanya buku teks kan sudah tersedia, kenapa kok tidak digunakan seperti itu ya. Tapi saya kemarin juga sudah menyampaikan alasannya ya, karena selama ini saya mengamati murid-murid kalau hanya melihat dan mempelajari di buku teks saja, itu mereka kurang bersemangat ya. Jadi mereka cenderung apa ya namanya tidak nyaman belajarnya kalau disuruh membaca itu. Jadi saya berinisiatif selama ini ya menggunakan itu presentasi, kemudian nanti diselipi dengan video-video pembelajaran sehingga anak-anak nanti juga langsung melihat ya, terutama pelajaran PJOK kan ada materi geraknya ya, materi praktik. Ketika anak-anak cuma membaca di buku teks, itu mereka nggak paham tentang suatu gerakan itu seperti apa yang benar karena hanya gambar dan terputus-putus ya. Sedangkan ketika menggunakan video ya mereka langsung paham dan juga menarik juga karena mereka seperti nonton TV kan atau nonton HP ya biasa di rumah. Jadinya saya amati ya anak-anak lebih berminat kalau materi tersebut disampaikan melalui media audio dan visual daripada dengan buku teks saja. Tapi kemarin juga sepertinya Pak Kepala juga tetap kurang berkenan dengan apa yang sudah saya sampaikan itu, Mbak Eka. Jadi begitu, Mbak Eka. Jadi saya bingung sampai sekarang rasanya ya gimana ya, apalagi kalau ketemu Pak Kepala Sekolah, saya belum istilahnya belum ya seperti apa namanya orang yang bersalah karena hal tersebut. Itu baik Bu Eka yang dari kemarin mengganjal di pikiran saya. Oh iya, jadi masalahnya Pak Damas itu kemarin pas di supervisi tidak menggunakan buku teks sebagai media, tetapi lebih memilih PPT dan video pembelajaran. Tujuannya agar anak-anak bisa menonton secara langsung gerakannya ya Pak Damas lebih jelas. Jadi daripada menggunakan buku teks yang diam ya, walaupun sudah ada gambarnya, tapi untuk gerakannya mungkin sulit diartikan oleh anak begitu ya Pak, lebih jelas kalau ada videonya, mungkin seperti itu ya Pak Damas. Iya BK seperti itu, jadi memang anak-anak lebih tertarik ke situ lah. Iya. Menurut Pak Damas sendiri, kira-kira dari diskusi ini apa yang ingin Pak Damas capai nanti?
Nah, ini saya sebenarnya ingin itu Bu Eka, ingin gimana caranya untuk meluruskan permasalahan tersebut kepada Pak Kepala Sekolah tentang alasan saya tadi kenapa kok tidak menggunakan buku teks ketika pembelajaran, sehingga nantinya Pak Kepala bisa memahami apa yang saya lakukan di kelas ya, karena kemarin sepertinya mungkin karena sedang penilaian supervisi ya, kemudian juga saat pembelajaran juga dalam artian di kelas kurang kondusif ketika Pak Kepala menyampaikan hal tersebut. Jadi mungkin saya ingin meluruskan lagi permasalahan tersebut sehingga nanti bisa dipahami oleh kepala sekolah seperti itu. Baik, meluruskan permasalahan itu merupakan ide yang sangat bagus Pak Damas. Jadi supaya masalah itu tidak berkelanjutan dan cepat clear begitu ya Pak Damas. Kalau boleh saya tahu, ketika Pak Damas kemarin mengajar, materi apa yang disampaikan Pak Damas? Itu kemarin itu saya menyampaikan materi tentang itu Bu Eka, tentang materi gerak dasar dalam permainan bola voli. Bola voli ya. Lalu sumber yang Pak Damas gunakan apa saja Pak kemarin? Ya kemarin saya menggunakan video, kemudian gambar ya, yang dirangkum dalam materi presentasi ya, menggunakan PowerPoint. Jadi ketika anak-anak langsung mendapatkan intisari dari materi permainan bola voli, kemudian langsung ada videonya sehingga anak-anak langsung bisa memahami lah, istilahnya seperti itu. Sebenarnya sudah bagus ya apa yang Pak Damas gunakan. Video dan gambar merupakan media yang sesuai sebenarnya untuk murid-murid Bapak ya, karena Bapak pelajarannya olahraga gitu. Biasanya juga itu sudah memudahkan siswa untuk memahami materi ya Pak ya. Iya Bu, jadi materi yang saya sampaikan juga sudah saya susun RPP-nya dan para ajarnya juga sudah sesuai dari kurikulum. Jadi istilahnya saya menggunakan metode tersebut bukan serta-merta karena ya saya ingin saja, tapi itu tetap mengacu pada kurikulum yang ada ya. Jadi sebenarnya juga sesuai dengan di buku paket juga sebenarnya. Jadi hanya saja yang saya sampaikan ke anak-anak tidak menggunakan buku teks seperti itu. Ya. Kalau boleh saya tahu, yang dikatakan Pak Kepala Sekolah tentang sumber yang Pak Damas gunakan apa kemarin Pak? Ya sebenarnya ya sudah bagus katanya sih, dalam artian sudah bisa istilahnya menggunakan sumber-sumber lain yang sekiranya menarik untuk anak-anak. Tapi katanya ya sebaiknya tetap menggunakan buku teks karena yang buku teks kan masing-masing anak sudah punya ya, yang dari sekolah, kemudian itu juga dalam artian sudah yang menerbitkan pemerintah, jadi sudah mahal-mahal dibeli kok tidak dipakai seperti itu. Iya Pak Damas, dengan sumber belajar yang sudah Pak Damas gunakan, kira-kira itu dampaknya kepada murid apa Pak? Ya yang jelas itu Bu, anak-anak ya senang Bu dan antusias dalam belajar karena kita menggunakan presentasi yang istilahnya ya berwarna-warni kan, beda dengan di buku teks kadang hanya warnanya itu saja, kemudian juga bisa disisipi animasi-animasi, kemudian kita tampilkan video, jadi anak-anak akan lebih mengerti apalagi tentang materi gerak. Jadi anak-anak dengan melihat video bisa langsung mengerti gerakan yang benar itu seperti apa tahapannya. Jadi ketika nantinya anak-anak melakukan praktek di lapangan, mereka sudah ada gambaran untuk melakukan suatu gerakan tersebut. Jadi tidak bingung lagi ketika hanya membaca di buku teks, itu biasanya mereka masih bingung gerakannya seperti apa, itu belum ada gambaran mereka. Ya, sebetulnya respon dari anak-anak positif ya Pak dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Pak Damas. Iya Bu, jadi anak-anak juga hasil belajarnya juga lebih baik dan yang pasti lebih paham ketika menggunakan media audiovisual terutama daripada hanya membaca di buku teks.
Iya, dalam hal ini Pak Damas sebenarnya sudah mengupayakan cara memilih sumber belajar yang dapat membantu siswa memahami materi pelajaran, ya. Namun mungkin Pak Kepala Sekolah itu mempunyai idealisme sendiri sehingga menuntut guru untuk tetap menggunakan buku teks sebagai salah satu sumber belajar seperti yang dikatakan Pak Damas tadi, mungkin sudah mahal-mahal dibeli malah belum digunakan gitu. Padahal yang sudah ditampilkan Pak Damas juga sudah sesuai dengan buku teks gitu ya Pak Damas ya. Iya Bu Eka, jadi ya memang Pak Kepala Sekolah memang menghendaki kalau bisa ya tetap digunakan buku teks itu daripada ya tadi sudah anak-anak masing-masing punya semua sudah dibeli tapi kok tidak digunakan seperti itu. Baik, kira-kira yang ada di pikiran Pak Damas sekarang ini untuk bisa meyakinkan Pak Kepala Sekolah bahwa Pak Damas itu sudah melakukan langkah yang benar dalam menerapkan pembelajaran untuk murid Pak Damas meskipun tidak menggunakan buku teks, itu kira-kira apa Pak Damas? Ya, saya ingin itu menunjukkan bahwa dengan sumber belajar alternatif yang saya pilih ya, yang saya gunakan, ya jadi anak-anak bisa lebih enjoy dalam belajar ya. Anak-anak bisa dengan senang dengan materi yang ditampilkan dalam tayangan video dan juga ada teks-teks gambar yang berwarna dan mungkin ada animasi-animasi, jadi mereka lebih tertarik sehingga apa yang disampaikan itu mereka bisa memahami sehingga nanti hasil belajarnya juga akan lebih baik ya daripada karena yang sudah ketika saya hanya mengandalkan buku teks, anak-anak itu cenderung bosan untuk belajar membaca materi di buku teks itu Bu Eka. Ya, itu sebenarnya sudah ide yang bagus ya Pak Damas. Mungkin Pak Damas sendiri punya alternatif lain untuk meyakinkan Pak Kepala Sekolah? Ya mungkin saya akan merubah sumber belajar ya dengan menggunakan buku teks. Mungkin kalau misalkan memang dari Bapak Kepala Sekolah memang istilahnya mengharuskan, ya mungkin bagaimana lagi saya juga harus istilahnya mendapatkan respon yang baik dari Pak Kepala Sekolah, ya mungkin bisa nantinya bisa saya gunakan buku teks sebagai sumber belajar yang utama mungkin mereka seperti itu. Ya, jadi berusaha melengkapi lah ya sesuai anjuran Bapak Kepala Sekolah gitu ya Pak Damas. Mungkin ada lagi yang masih dipikirkan Pak Damas? Ya mungkin atau saya menggunakan buku teks tapi juga mungkin menggunakan sumber belajar yang lain, tetap menggunakan sumber belajar yang seperti biasa saya gunakan, tapi juga tetap menggunakan buku teks ya, karena kalau hanya buku teks saja yang pasti anak-anak ya tadi bosan, tapi kalau dengan alternatif yang lain anak-anak akan antusias untuk belajar seperti itu mereka. Jadi menggunakan istilahnya buku teks dan alternatif sumber belajar yang lain. Jadi dari beberapa hal yang tadi Pak Damas sudah pikirkan, menurut Pak Damas yang terbaik yang bisa Pak Damas lakukan untuk meyakinkan Pak Sekolah itu yang mana? Ya mungkin kalau saya karena selama ini sudah terbiasa menggunakan sumber belajar selain buku teks, ya mungkin saya akan cenderung menggunakan mungkin pilihan yang ketiga Bu Eka. Jadi menggunakan buku teks sebagai istilahnya ya pegangan siswa nggih. Mungkin di awal pembelajaran nanti menyampaikan materi yang akan dipelajari lewat buku teks ya. Kemudian nanti untuk pembelajaran selanjutnya bisa menggunakan presentasi dan video-video yang ditampilkan di depan ya. Mungkin jadi itu istilahnya ya saya ingin bisa anak-anak tetap antusias dalam belajar ya, bahwa apa yang saya lakukan ini sudah layak kepada anak-anak ya. Jadi saya akan memberikan gambaran kepada Pak Kepala Sekolah bagaimana antusias anak-anak ketika belajar menggunakan sumber belajar yang variatif selain buku teks ya, seperti video, kemudian gambar dan alat peraga yang lain mungkin.
Ya, baik Pak Damas. Pak Damas sudah yakin ya dengan keputusan yang Pak Damas ambil untuk meluruskan permasalahan yang Bapak alami. Nah, kira-kira apa yang Bapak perlukan nih untuk meluruskan permasalahan ini, Pak? Yang jelas ya saya agar nantinya ke depan bisa melaksanakan pembelajaran dengan maksimal juga ya. Jadi tentu saya juga ya, membutuhkan dukungan dari Pak Kepala Sekolah ya. Jadi kalau beliau mendukung kan jadi saya mau melaksanakan pembelajaran kan jadi nyaman juga seperti itu BK. Iya, jadi membutuhkan dukungan dari kepala sekolah. Nah, dukungan seperti apa kira-kira yang Pak Damas inginkan dari Bapak Kepala Sekolah? Ya saya istilahnya ya ingin untuk dari Bapak Kepala Sekolah itu memahami apa yang saya lakukan itu adalah istilahnya untuk kebaikan anak-anak dalam belajar ya. Jadi semoga nanti Bapak Kepala Sekolah bisa memahami alasan saya menggunakan sumber belajar selain buku teks. Nah, baik Pak Damas, apa yang Pak Damas pikirkan dan apa yang Pak Damas putuskan tadi untuk menyelesaikan atau meluruskan permasalahan yang Pak Damas alami, menurut saya sudah bagus ya Pak Damas, sudah bijaksana, ya. Tetap semangat ya Pak Damas Ya, dengan siap, cara BK. yang dengan cara yang tadi sudah disampaikan Pak Damas itu. Semoga Pak Kepala Sekolah nanti bisa memahami maksud dan tujuan dari Pak Damas menggunakan sumber belajar yang kreatif tadi ya Pak Damas. Ya, ya terima kasih Bu Ega sudah mau mendengarkan ya curhat saya ini ya. Jadi sudah dalam artian ya sudah lega saya ya. Jadi terima kasih sekali ini Bu Ega. Iya, sama-sama Pak Damas. Menurut Pak Damas ini tujuan dari diskusi ini sudah tercapai apa belum nih Pak Damas? Ya sudah Bu, alhamdulillah ya saya sudah yakin ini karena sudah dalam artian dari BK juga sudah memberikan masukan yang banyak ya. Jadi dengan apa yang akan saya lakukan nanti untuk meyakinkan Pak Kepala Sekolah. Jadi terima kasih sekali BK ya atas bantuannya sehingga saya bisa menemukan solusi yang tepat ya. Terima kasih BK. Iya, sama-sama Pak Damas. Nanti kalau misalnya ada permasalahan atau apa yang bisa didiskusikan, monggo saya terbuka ya Pak Damas, santai saja. Oh ya, terima kasih BK ya. Saya pamit dulu ya. Selamat siang BK. Selamat siang juga Pak Damas.